أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبيته وألوهيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنا أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita malam ini dipertemukan kembali di dalam majelis yang agung ini, majelis yang membahas tentang pokok-pokok di dalam agama kita. Telah berlalu penjelasan atau mungkin tentang penjelasan tentang beberapa silsilah, mulai dari tauhid, kemudian 3 pertanyaan kubur. Sekarang mulai silsilah 5 sampai 9 nanti insyaallah kita membahas perincian tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama sudah kita bahas pada silsilah yang sebelumnya, silsilah 1, 2. Kemudian sekarang ini kita sedang membahas tentang rukun iman, tentang beriman kepada hari akhir, yang di situ di antara rukun iman yang lainnya itu pembahasannya paling panjang, karena di situ perjalanannya mulai dari manusia meninggal, kemudian alam kubur, dan juga termasuk kejadian-kejadian akhir dari dunia ini menjelang kiamat nanti. Kemudian setelah itu ada perjalanan akhirat, bangkit dari kubur, dan sampai itu nanti surga neraka. Ya, setelah itu nanti mungkin silsilah berikutnya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan terakhir beriman kepada qadar baik dan buruk. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang beriman kepada hari akhir. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu ada 10 tanda besar hari kiamat, yang ketika 10 tanda ini muncul berarti sudah sangat dekat sekali dengan terjadinya hari kiamat. Yang pertama kemarin munculnya Ad-Dajjal. Kemudian setelah munculnya Dajjal dibunuh oleh turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di tengah-tengah ini ketika kaum muslimin sudah menang atas Dajjal, muncul lagi namanya Ya'juj Ma'juj. Kemarin sudah dibahas bahwasanya Ya'juj Ma'juj adalah 2 suku, 2 kabilah yang dulu ketika di zaman Dzulqarnain, itu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu 2 suku ini adalah termasuk suku yang sangat bengis, suku yang termasuk anak Adam, keturunan Adam, yang di situ secara postur kayak kita bayangkan kayak orang Mongol. Orang Mongol kan di situ matanya sipit, kemudian kalau di dalam hadis itu digambarkan wajahnya seperti tameng, gitu. Perawakannya besar dan mereka sangat bengis. Jadi asal ketemu suku lain babat, bunuh semuanya. Sehingga orang-orang pada zaman itu mereka mengeluhkan tentang kebrutalan Ya'juj Ma'juj ini, sehingga dilaporkan pada Dzulqarnain. Makanya oleh Dzulqarnain, karena oleh Allah beliau diberikan kekuatan sehingga dia bekerja sama dengan penduduk setempat
membuntu akses dari tempat tinggalnya Ya'juj Ma'juj itu keluar dibuntu di antara dua gunung, dibuatkan tembok dari besi dan timah, tembaga. Pokoknya dibuntu dengan tembok yang sangat kokoh yang dijaga oleh Allah. Yang mana setiap hari mereka berusaha untuk melubangi itu, dilubangi temboknya itu, dilubangi setiap sudah hampir bolong oleh Allah dikembalikan lagi. Setiap hari seperti itu sampai dijaga sampai saat ini. Jebolnya besok ketika menjelang hari kiamat. Yang mana yang sudah diceritakan penjelasan sebelumnya, bahwasanya ketika besok itu mereka melubangi sudah hampir bolong, adalah salah satu dari mereka mengatakan, ya udah kita istirahat lagi, besok kita lanjutkan insya Allah. Karena mereka mengatakan insya Allah, akhirnya Allah tetap menjaga temboknya itu tetap bolong. Padahal biasanya kan dibalikan lagi, ini enggak, tetap bolong, besoknya langsung hancur dan keluarlah Ya'juj Ma'juj. Ini benar-benar kalau Ya'juj Ma'juj itu sangat bengis dan nggak ada kompromi. Setiap bisa dikatakan mereka kayak kanibal, ketemu hewan ya dipangan, ketemu manusia dibunuh, pokoknya nggak ada kompromi. Dan sekarang ini kita bayangkan beberapa ribu tahun yang lalu dibuntu dan mereka tetap beranak pinak sampai sekarang. Berarti kita bayangkan berapa jumlah mereka, sangat banyak sekali. Jadi setelah itu setelah Ya'juj Ma'juj berhasil melubangi tembok dan keluar, maka Ya'juj Ma'juj menghancurkan semuanya yang ada. Ketemu manusia dibunuh semuanya, ketemu hewan juga dibunuh. Semua yang ketemu sama Ya'juj Ma'juj dihancurkan. Ini termasuk ujian orang yang hidup akhir zaman. Makanya termasuk di dalam ayatnya itu mata orang-orang kafir itu terbelalak ketika ketemu Ya'juj Ma'juj, terbelalak karena saking banyaknya dan mereka sangat bengis, dipersenjatai dengan persenjataan lengkap. Jadi mereka sudah siap nyerang gitu. Yang pakai tameng, yang pakai tombak, yang pakai panah gitu. Keluar dari temboknya. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, anni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharis ibadi ila tur. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yaitu Ya'juj dan Ma'juj yang tidak seorang pun bisa melawan mereka, saking banyaknya dan saking kuatnya Ya'juj Ma'juj itu. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku yaitu kaum muslimin ke gunung Tur. Karena saat itu kan berarti pasukannya Dajjal sudah dikalahkan oleh kaum muslimin semua kan. Tinggal yang lari-lari, yang masih delik-delik itu masih, kan berarti hampir semuanya tinggal orang yang beriman. Dan juga ada beberapa orang kafir yang tidak yang selamat lah intinya. Nah, ketika itu Ya'juj Ma'juj muncul, Nabi Isa disuruh oleh Allah membawa orang-orang yang beriman saat itu lari ke gunung. Karena Ya'juj Ma'juj ini sangat kuat. Jumlah mereka sangat banyak. Ketika orang yang bagian depan melewati sebuah sungai dan meminumnya, maka yang berada di bagian akhir tidak mendapatkan air tersebut dan mengatakan, kok ada bekas airnya? Dulu di sini berarti ada airnya. Coba bayangkan kita, Sungai Bengawan Solo itu, umpama diombe wong sak Solo kira-kira habis enggak kira-kira? Sungai Bengawan Solo itu umpama sak Solo turun semua minum, kira-kira habis enggak? Waduh, ini sungai yang ada di Syam sana, sungai yang ada di sana itu kan sungai besar. Coba bayangkan sungai itu sampai saiwa-iwae. Jadi mereka yang bagian begitu turun itu ketemu sungai diminum itu sampai sungai ini sing buri rakumanan, saking banyaknya, masya Allah. Manusia lari dari Ya'juj Ma'juj dan bersembunyi di benteng-benteng mereka. Setelah banyak melakukan kerusakan di bumi, maka Ya'juj Ma'juj berkata, kita telah membunuh penduduk bumi.
maka marilah kita membunuh penduduk langit. Nah, ini karena begitu Ya'juj Ma'juj keluar, semua yang ketemu dibantai semua, kan nggak ada habis, nggak ada yang tersisa kecuali kaum muslimin tadi yang lari ke gunung. Semuanya yang ketemu Ya'juj Ma'juj sudah tewas semua. Makanya ketika itu mereka jumawa, mereka di puncak kesombongan mereka. Wah, penduduk bumi wis sudah kita habiskan. Ayo, kira-kira kan mereka termasuk orang yang kafir. Mereka menyangka bahwasanya mereka akan bisa mengalahkan penduduk langit. Maka mereka mengarahkan anak panah mereka ke langit. Kemudian jadi dipanah, cus gitu loh. Jadi mereka dengan persenjataan yang itu tadi, mereka mengarahkan panah ke atas. Saking banyaknya panah dan semuanya turun. Allah mengembalikan anak panah mereka tersebut ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Tambah cuma berarti penduduk langit mati kabeh. Terus panah. Itu kekuatan mereka luar biasa, bisa manah sampai tembus langit gitu. Mereka pun mengatakan kita telah mengalahkan penduduk langit. Itulah kekuatan Ya'juj Ma'juj yang begitu besarnya, yang begitu luar biasanya, bisa menghancurkan orang sak bumi. Kemudian di puncak kesombongan mereka, mereka juga merasa bisa mengalahkan orang yang di langit, bisa mengalahkan Allah dan bala tentaranya, misalnya malaikat-malaikat itu merasa mereka sudah membunuh semuanya, karena semua yang panah yang mereka lemparkan ke atas itu semuanya balik ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Itu atas izin Allah seperti itu. Maka kemudian Ya'juj dan Ma'juj mengepung Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya di gunung Tur. Sudah kepepet nih. Akhirnya beliau Nabi Isa berdoa kepada Allah, maka Allah menurunkan ulat yang menyerang leher-leher Ya'juj Ma'juj dan matilah mereka dalam satu waktu. Di puncak kesombongan mereka itulah Allah menurunkan azab kepada mereka, ya atas permintaan Nabi Isa, karena udah kaum muslimin yang ada di gunung dikepung ini tinggal mereka bisa naik ya wis entek kabeh. Tapi di puncak Ya'juj Ma'juj, di puncak kesombongan mereka dan kaum muslimin ya dengan kepasrahan yang luar biasa, akhirnya Allah menurunkan pertolongan, yaitu ada binatang yang namanya Naghaf, seperti halnya ulat yang menggerogoti leher sini masuk dan itu membunuh semua Ya'juj Ma'juj dalam satu waktu. Di semua Ya'juj Ma'juj yang saat itu ada tewas semuanya, sak dunia. Dengan ulat-ulat itu tadi. Binatang kecil. Maka meninggallah mereka dalam satu waktu. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya, dan mereka tidak mendapatkan satu jengkal tanah pun kecuali di situ ada bangkai Ya'juj Ma'juj, karena saking banyaknya. Jadi seenek-eneke tanah yang ada di bawah itu setelah mereka turun ya semuanya bergelimpangan bangkainya Ya'juj Ma'juj. Sampai bangkai itu berbau dan mengganggu mereka. Akhirnya mereka pun meminta kepada Allah supaya Allah membersihkan bangkai-bangkai itu. Akhirnya Allah mengirimkan burung yang yang burungnya ini bisa masing-masing burung membawa satu bangkai, kemudian dibuang ke laut. Berarti kan semua mayat-mayat yang ada di bumi ini semuanya dibawa oleh burung. Ya, berapa miliar burungnya ya Allahu a'lam, saking banyak juga berarti sejumlah Ya'juj Ma'juj itu. Maka itu dibawa burung kemudian dilemparkan ke laut. Kemudian Allah memberi hujan yang membersihkan bumi dari darah-darah mereka, dibersihkan. Akhirnya bersih kembali. Yang tadinya bumi dipenuhi dengan Ya'juj Ma'juj, akhirnya Allah bersihkan kembali bumi. Dalam hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, kaum muslimin akan menggunakan bekas busur anak panah dan tameng kayu Ya'juj Ma'juj sebagai kayu bakar selama 7 tahun. Masya Allah. Ini menunjukkan banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah. Ini kita bayangkan umpama kita hidup di zaman itu termasuk cobaan yang sangat besar. Wis dajjal enek, selamat kok dajjal lagi menang sediluk enek Ya'juj Ma'juj pisan. Itu luar biasa. Makanya
kalau bisa ya kita berdoa mudah-mudahan ketika zaman akhir ini terjadi kita sudah nggak ada, karena ini saking dahsyatnya kejadian-kejadian yang ada di akhir zaman nanti menjelang kiamat itu kejadiannya sangat luar biasa dan itu betul-betul menggoyahkan iman. Jadi kalau kita urutkan kejadiannya, berarti Dajjal dulu muncul. Dajjal membuat mencari pengikut sebanyak-banyaknya dan akhirnya banyak membuat orang kafir, membuat orang istilahnya mengkafirkan orang sak dunia, menipu orang agar mereka menjadi orang kafir dan menjadi pengikutnya. Di situ hanya sedikit orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian di saat genting ketika kaum Dajjal dan para pengikutnya mengepung kaum muslimin, di puncak kepayahan mereka, di puncak kesusahan mereka, Allah menurunkan pertolongan berupa Nabi Isa turun dari langit dan membunuh Dajjal. Dajjal dan pengikutnya dibunuh semuanya. Habis itu turun Ya'juj Ma'juj, wedi meneh naik ke gunung. Situ Allah membunuh semua Ya'juj Ma'juj dan membersihkan mereka, sehingga yang ada di bumi saat itu yang tersisa adalah orang-orang beriman. Semuanya bertauhid kembali. Jadi semua penduduk bumi yang tersisa saat itu adalah orang-orang Islam. Selain itu Nabi Isa juga mementahkan semua, seandainya masih ada yang ragu-ragu imannya saat itu karena iman yang lemah, itu oleh Nabi Isa juga dikuatkan dengan adanya menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi itu dan lain sebagainya. Dan setelah itu Islam jaya selama dipegang oleh Nabi Isa selama berapa kemarin? 40 tahun. Saking enaknya hidup saat itu sehingga semua, bahkan apapun yang tumbuhan bisa tumbuh dengan lebatnya, hujan juga turun dengan lebatnya, bahkan saking amannya itu binatang buas tidak mengganggu manusia. Setelah itu Nabi Isa meninggal dan disolatkan oleh kaum muslimin. Nah ini fase berikutnya setelah Nabi Isa meninggal. Jadi keadaan Islam setelah meninggalnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah jaya di zaman Nabi Isa alaihi salam, melemahlah Islam kembali sedikit demi sedikit dan akan diangkat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Islam akan hilang sedikit demi sedikit seperti hilangnya lukisan pada pakaian yang ada gambarnya itu, kalau dicuci terus-terusan kan luntur akhirnya. Hingga saat itu terjadi tidak diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu menyembelih, dan apa itu sedekah. Dan Al-Quran itu hilang dalam satu malam. Sehingga tidak tersisa satu ayat pun. Jadi Al-Quran hilang keseluruhan. Sehingga kaum muslimin saat itu keimanannya sangat lemah sekali, sampai nggak ngerti apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, kewajiban-kewajiban Islam nggak ngerti-ngerti, negur Allah dok. Dan akan ada beberapa kelompok manusia, laki-laki tua dan wanita tua, yang mengatakan kami mendapatkan nenek moyang kami dulu di atas kalimat la ilaha illallah, maka kami pun mengatakannya. Jadi kalimat keimanan mereka sebatas itu. Aku biyen yo krungu kalimat la ilaha illallah, sebatas itu dok. Maka kami mengatakan seperti perkataan mereka. Jadi udah nggak ada lagi syariat, nggak dikenal lagi sholat, nggak dikenal lagi apa itu zakat, nggak dikenal lagi tentang Al-Quran, semuanya hilang. Itu kapan? Setelah meninggalnya Nabi Isa dan kejadiannya itu berangsur-angsur seperti itu. Berapa lama? Allahu a'lam. Tapi nggak lama. Kejadian 10 tanda kiamat ini adalah kejadian yang bisa dikatakan rentan waktunya tidak begitu lama. Itu tadi diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Jadi akan datang masa di mana
saat itu banyak perzinahan dilakukan secara terang-terangan, bahkan di pinggir jalan, karena orang nggak ngerti agama. Tidak ada lagi haji ke Baitullah, nggak ada. Dan Ka'bah saat itu akan dihancurkan oleh sebagian orang. Karena sudah nggak ngerti agama, nggak ada orang yang pergi ke Baitullah, nggak ada orang tawaf, sehingga Ka'bah itu ketika saat itu dihancurkan nggak ada yang membela. Beda dengan zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad, ketika pasukan Abrahah mau menyerang Mekah, itu Allah membela dengan mengirimkan burung ababil untuk membela Ka'bah, karena saat itu Ka'bah masih dipakai oleh manusia, digunakan untuk tawaf dan menyembah kepada Allah. Kalau saat ini terjadi, hari kiamat itu nanti sudah nggak ada orang yang tawaf di situ, sehingga ketika Ka'bah dihancurkan sudah nggak ada yang bela lagi. Manusia akan kembali ke zaman jahiliyah, bahkan lebih parah, akan kembali tersebar penyembahan kepada berhala, dan merekalah orang-orang yang akan menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi hum syarru min ahli jahiliyah. Tidak akan bangkit hari kiamat kecuali atas orang-orang yang paling jelek, yang mereka lebih jelek daripada orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Ini seperti itu. Jadi Islam kembali melemah, kembali lagi banyak kesyirikan-kesyirikan terjadi, sehingga di situ orang-orang yang iman itu kadar imannya sangat lemah sekali. Banyak orang yang kembali kufur. Adapun urut-urutan tadi besar hari kiamat sampai meninggalnya Nabi Isa alaihissalam jelas di dalam hadis-hadis sahih. Itu tadi muncul Dajjal, kemudian Nabi Isa turun, muncul Ya'juj Ma'juj, kemudian Islam menang di bawah Nabi Isa sampai Nabi Isa meninggal. Itu urut-urutannya jelas. 4 tanda pertama ini jelas. Urut-urutannya jelas. Adapun 6 tanda ini hanya Rasulullah Adapun 6 tanda yang lain, yaitu yang pertama terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya hewan melata dari bumi, keluarnya dukhon, asap, kemudian 3 tenggelam, 3 longsoran besar yang terjadi di barat, di Eropa mungkin, di bagian di timur, kemudian di Jazirah Arab. Ini urut-urutannya Allahu a'lam tentang urutan yang benar bagi 6 ini. Apakah terbit dulu, ataukah keluar dulu, atau asap dulu, ini urut-urutannya tidak secara spesifik diperinci di dalam hadis. Hanya saja Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya di antara terbitnya matahari dari barat dan keluarnya seekor hewan melata dari bumi ini jaraknya sangat dekat. Apabila salah satu dari keduanya muncul, maka yang lain akan segera muncul. Yaitu yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Matahari setiap harinya meminta izin kepada Allah untuk terbit dari timur. Ini kan matahari itu termasuk makhluk yang bersujud kepada Allah. Ketika mau terbit itu juga minta izin dulu kepada Allah, dan diizinkan setiap hari terbit dari timur. Begitu. Mungkin kita melihat seperti fenomena alam biasa, padahal setiap harinya matahari minta izin kepada Allah untuk terbit dari timur. Sampai ketika sudah waktunya, maka Allah tidak mengizinkan matahari untuk terbit dari timur lagi, dan menyuruhnya untuk kembali dari tempat dia datang, yaitu arah barat. Jadi setelah, kalau memang itu itu tadi selesai, misalnya Islam kembali lemah, Ka'bah dihancurkan, habis itulah kiamat, detik-detik kiamat akan terjadi. Matahari yang tadinya biasa terbit dari timur ke barat, ini enggak diizinkan oleh Allah, jangan. Kemudian terbit dari barat ke timur. Akhirnya terbitlah matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat adalah termasuk tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Apabila manusia melihatnya, maka mereka akan beriman semuanya dan akan yakin bahwa kiamat memang sudah dekat. Karena itu
cerita ini sudah dari generasi ke generasi akan diceritakan, dan mereka orang-orang yang hidup di akhir zaman ini cuman menyangka itu dongeng, ini hanya khayalan semata, ini cuman seperti itu. Mereka tidak beriman asalnya, tapi begitu betul-betul matahari terbit dari barat, langsung seketika itu mereka beriman semuanya, tapi tidak berguna. Hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat, yaitu malaikat maut, atau kedatangan Allah, atau kedatangan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu hari ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, dan tidak akan bermanfaat iman seorang yang tidak beriman sebelumnya atau belum beramal kebaikan di dalam imannya. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kita juga menunggu. Maksudnya nunggu, ya wis, tunggulah akan datangnya azab. Ini berarti ayat yang menceritakan bahwasanya orang-orang kafir ini ya ketika tanda Allah datang, itu keimanan mereka saat itu, meskipun mereka beriman, itu tidak berguna keimanannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menafsirkan bahwa tanda kebesaran Allah di dalam ayat ini adalah terbitnya matahari dari barat. Saat itu orang kafir bertobat dari kekafirannya saat itu, meskipun sebelumnya mereka nggak percaya Allah. Ngono kuwi guru ceritane mbah-mbah tok, nggak akan mungkin terjadi, cuman khayalan kayak komik gitu. Seperti hanya cerita-cerita di di sinetron-sinetron, di komik-komik itu. Mereka cuma mempercayai seperti itu. Tapi begitu kejadian itu muncul beneran, akhirnya mereka beriman. Orang yang beriman yang sebelumnya menyia-nyiakan amal soleh, maka dia akan bertobat dan beramal soleh. Namun pintu tobat dikala itu sudah tertutup dan amal tidak akan diterima karena dilakukan di saat terpaksa. Kecuali orang mukmin yang sebelum munculnya matahari dari barat sudah beriman dan beramal soleh, maka amalannya akan diterima. Oleh karena itu, maka seorang muslim hendaknya segera bertobat kepada Allah dari segala dosa, sebagaimanapun besar dosa yang dia miliki, dan jangan menundanya. Karena kalau saat ini sudah muncul matahari, betul-betul sudah muncul dari barat, itu semua tobat tidak diterima karena sudah tanda besar. Semua, bahkan orang kafir saat itu iman semua, tapi keimanan mereka tidak berguna. Orang yang menyia-nyiakan amal, pengen beramal soleh, tapi amal soleh mereka tidak berguna. Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Ini menandakan bahwasanya seandainya sudah muncul matahari dari barat baru dia bertobat, ini tobatnya tidak diterima. Karena itu sudah fenomena besar, akan detik-detik terjadinya kiamat. Taib, setelah matahari muncul itu tadi, berarti kan semua orang terhenyak, tersentak dengan kejadian itu, dan mereka tahu nih bahwasanya sebentar lagi kiamat. Kemudian keluarnya seekor hewan melata dari bumi dan keluarnya asap. Termasuk tanda besar dekatnya hari kiamat adalah keluarnya hewan melata yang aneh dari bumi yang bisa berbicara dengan bahasa manusia. Allah berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Apabila telah datang keputusan atas mereka, maka kami akan keluarkan untuk mereka seekor binatang melata dari bumi yang akan berbicara kepada manusia, bahwa manusia dahulu tidak yakin dengan ayat. Seekor hewan yang bisa ngomong dengan bahasa manusia. Kerjaannya apa hewan itu? Hewan tersebut akan keluar di waktu duha, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, dan dia akan menandai orang kafir di hidungnya sebagai tanda kekafirannya. Jadi hewan itu sebelumnya memberikan kayak peringatan gitu.
Kalau dia beriman ditandai dengan tongkatnya dan wajahnya bercahaya. Kalau dia kafir langsung ditandai dengan dicap dengan cincinnya sehingga di situ ada capnya kafir. Sehingga dengan jelas maka manusia masing-masing diketahui dengan jelas siapa yang mukmin, siapa yang kafir, ada tandanya semuanya. Oh ini iman, ini kafir. Bahkan di dalam hadis Ahmad itu saking jelasnya tanda itu mengatakan hei kafir, hei mukmin. Itu karena ada tanda, ada capnya. Bahkan ketika ada jual beli, seorang beli unta dari orang yang ada tandanya itu, kamu tadi beli unta dari mana? Dari orang yang itu ada tandanya, tanda di dahinya. Ini besok akan keluar seperti itu. Dicap ini iman, ini kafir, sehingga jelas semuanya manusia yang ada di situ. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya akan keluar seekor hewan melata dan akan menandai manusia pada hidung-hidung mereka. Ditandai semuanya. Yang iman ya bercahaya wajahnya, yang kafir dengan tanda kekafiran. Kemudian setelah itu, setelah capnya jelas, di antara tanda-tanda besar hari kiamat berikutnya adalah keluarnya ad-dukhan, atau yang biasa kita kenal dengan asap. Allah berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yaghshan nasa hadza adzabun alim." Maka tunggulah di hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Di langit itu menurunkan asap tebal kayak kabut itu menyelimuti bumi keseluruhannya. Jadi asap ini turun kemudian menyelimuti bumi keseluruhannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya maksud ayat ini adalah asap yang keluar di akhir zaman sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat, dan asap ini merupakan azab dan siksaan bagi orang-orang kafir. Kan tadi sudah dicap mana iman, mana kafir. Kalau yang iman kena asap ini, menghirup asap ini cuma seperti flu biasa. Tapi kalau yang kafir menghirup asap ini betul-betul dia sesak napas, kemudian bahkan sampai keluar telinga, keluar cairan dari telinganya, sampai ada yang meninggal. Karena memang asap ini diturunkan untuk mengazab orang-orang kafir. Ada yang selamat dari asap ini, ada yang tidak. Di antara orang kafir ini ada yang lolos, istilahnya kayak corona ini. Ada yang kena itu ya, ada yang sembuh, ada yang enggak. Tapi ketika mereka menghirup asap ini benar-benar mereka tertimpa dengan cobaan yang luar biasa, dengan rasa sakit yang sangat. Kalau orang iman cuman kayak flu biasa. Kemudian kejadian berikutnya adalah meninggalnya orang-orang yang beriman sebelum hari kiamat, kemudian terbenamnya tanah secara besar-besaran di 3 tempat, dan yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat, Allah akan mengirim angin yang mencabut nyawa semua orang yang beriman, sehingga tidak tersisa di dunia ini kecuali sejelek-jeleknya manusia. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah akan mengutus angin yang dingin dari arah Syam, maka tidak ada seorang pun di bumi yang ada di dalam hatinya kebaikan atau iman meskipun sebesar dzarrah biji sawi, kecuali akan dicabut nyawanya oleh angin tersebut. Sampai seandainya salah seorang mereka masuk ke dalam gunung, bersembunyi di dalam gua, angin tersebut akan masuk bersamanya dan mencabut nyawanya. Termasuk ya kejadian besar. Maka setelah itu tersisalah sejelek-jeleknya manusia yang ringan berbuat kerusakan seperti ringannya burung, dan mereka ganas dalam berbuat kezaliman satu dengan yang lain seperti ganasnya hewan buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingat. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwasanya Allah mengutus angin tersebut dari Yaman. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya angin tersebut itu berasal dari 2 arah, yaitu Yaman dan juga Syam. Intinya semua orang yang beriman saat itu, kita tahu bahwasanya kadar keimanan manusia saat itu sangat lemah. Seandainya orang yang masih beriman itu imannya sangat lemah sekali, itu pun Allah masih menyayangi mereka. Allah menghendaki orang-orang yang beriman itu tidak menyaksikan dahsyatnya hari kiamat.
terjadinya dek kiamat itu Allah tidak menghendaki orang yang beriman itu ikut merasakan, sehingga menjelang bumi ini dihancurkan, ditiupnya sangkakala itu Allah menghendaki orang-orang yang beriman itu meninggal semua, sehingga setelah orang iman meninggal semuanya, tersisalah orang-orang yang kafir. Nah, kejadian berikutnya di antara tanda-tanda besar hari kiamat yaitu setelah itu terbenamnya tanah secara besaran di 3 daerah, yaitu daerah timur, daerah barat, daerah Jazirah Arab. Di belahan bumi sebelah barat, belahan bumi sebelah timur, dan juga di Arab. Jadi bumi mungkin kalau bisa digambarkan itu kayak sak negara ambles gitu. Mungkin bahkan lebih. Jadi yang ada di sebelah barat di Eropa ambles, mungkin di daerah Afrika sana ambles, kemudian di Arab juga ada yang ambles. Itu sudah, kita mungkin nggak bayangkan teknologi yang ada saat itu kayak apa, juga nggak ngerti. Tapi ketika ini terjadi kan betapa paniknya manusia yang ada saat itu. Setelah sepertiga mungkin ya bumi ini sebagian besar ada ambles-ambles itu, kejadian selanjutnya yaitu munculnya api dari Yaman yang akan menggiring manusia ke tempat pengumpulan. Dan tempat dikumpulkannya manusia saat itu adalah Syam. Jadi Allah menghendaki besok orang-orang yang akhir menyaksikan dunia ini berakhir itu semuanya berkumpul dalam satu tempat. Jadi ada muncul api dari Yaman itu menggiring manusia. Kobaran api itu menghalangi manusia ke arah yang lain sehingga mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini sahih, dan Syam adalah daerah-daerah di sekitar Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki, sebagian naik kendaraan dan sebagian akan diseret di atas wajah-wajah mereka. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi semuanya manusia dari ujung barat sampai ujung timur itu dikumpulkan di daerah sana, Syam, sekitar Palestina, kemudian Syria dan sekitarnya. Api ini akan senantiasa bersama mereka siang dan malam sehingga mereka sampai di tempat pengumpulan. Sebagaimana bisa disimpulkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga kalau misalnya kita bayangkan orang Indonesia ini ketika ada api muncul sana kan mesti orang berlari ke arah sebaliknya. Digiring terus sampai Syam sana. Misalnya ada orang yang hidup saat itu. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang diseret wajahnya, Masya Allah. Dan yang terakhir kali akan dikumpulkan adalah 2 orang penggembala dari kabilah Muzailah. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Adapun pengumpulan di sini adalah berbeda dengan pengumpulan manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya, beda. Ini dikumpulkan semua manusia yang hidup, sejelek-jeleknya manusia yang tersisa itu tadi dikumpulkan dari satu tempat. Beda dengan besok ketika semua manusia dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman berkumpul, beda konteks pembahasannya. Ini adalah membahas manusia yang tersisa saat itu sebelum dihancurkannya dunia ini di dalam satu tempat. Pengumpulan di sini adalah di dunia untuk sebagian manusia, sedangkan pengumpulan setelah dibangkitkan manusia adalah di akhirat untuk semua manusia. Ini. Jadi dengan rangkaian kejadian yang terjadi di hari kiamat ini nanti seharusnya membuat kita bersemangat lah itu nih. Mumpung belum terjadi hal-hal yang ini tadi, tanda-tanda. Kita kan sudah bahas tanda yang sudah terjadi, tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, yang belum terjadi, dan ini tadi 10 tanda besar ini tadi itu pasti akan terjadi, yang ketika tanda 10 tanda besar ini muncul, ini kiamat sudah sangat dekat. Makanya kita berdoa kepada Allah, kita memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki amal soleh kita, dan banyak
banyak bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah sebelum kejadian-kejadian ini muncul. Seandainya kita hidup di zaman itu, Masya Allah, betapa beratnya saudara. Keimanan kita ini dipertaruhkan. Ya mudah-mudahan kita bisa umpama bisa mewarisi anak cucu kita dengan keimanan, dengan ilmu, sehingga umpama mereka nantinya menjumpai akhir zaman ini bukan kita. Kita berharap bukan kita yang menjumpai kejadian ini, mereka sudah siap dengan itu dan menjadi orang-orang yang beriman yang selamat di dalam fitnah-fitnah hari akhir nanti. Begitu setelah dikumpulkan di padang di Syam itu nanti, begitu berarti kan sudah berkumpul semuanya manusia, wis berarti tinggal tunggu ditiupnya sangkakala. Makanya tak, kayak misalnya alarm itu sudah waktunya tak gitu, wis mereka lah yang akan menyaksikan rusaknya, hancurnya dunia ini. Wal iyadzubillah. Insyaallah mungkin pertemuan berikutnya kita bahas tentang tiupan sangkakala, kemudian bagaimana keadaan orang-orang manusia ketika itu dan lain sebagainya. Kita akan bahas berikutnya sampai nanti ketika dibangkitkan. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lanjutannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin